Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, perkenalkan nama saya Nurlisma Supianto dengan NIM 2022730020 dengan mata kuliah Ekonomi Teknik. Di sini saya ingin menjelaskan tentang evaluasi investasi, di mana evaluasi investasi adalah proses analisis dan penilaian terhadap kelayakan suatu proyek atau aset investasi dengan tujuan untuk mengetahui apakah investasi tersebut akan memberikan keuntungan yang memadai sesuai dengan risiko dan tujuan keuangan yang diharapkan. Tujuan evaluasi investasi: menilai profitabilitas proyek atau aset, membandingkan beberapa alternatif investasi, mengukur risiko dan ketidakpastian yang terkait, membantu pengembalian keputusan investasi yang rasional dan strategis. Metode evaluasi investasi yang umum digunakan. Yang 1. Net Present Value, 2. Annual Equivalent, 3. Internal Rate of Truth, yang keempat Benefit Cost Ratio, yang kelima Payback Period. 1. Net Present Value. Net Present Value atau NPV atau nilai kini bersih adalah metode dalam analisis investasi yang digunakan untuk menilai kelayakan suatu proyek berdasarkan selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk benefit dan nilai sekarang dari arus kas keluar biaya. Contoh soal Net Present Value: Bu Reni sedang mempertimbangkan untuk membuka usaha kafe kecil dengan biaya investasi awal sebesar 150 juta rupiah. Untuk menjalankan usaha tersebut, dibutuhkan biaya operasional tahunan sebesar 12 juta rupiah. Usaha ini diperkirakan dapat menghasilkan pendapatan rata-rata 35 juta rupiah per tahun selama 10 tahun. Pada akhir tahun ke-10, seluruh aset usaha diperkirakan masih memiliki nilai jual sebesar 40 juta rupiah. Namun, pada tahun ke-6 diperkirakan akan ada renovasi besar yang membutuhkan biaya sebesar 20 juta rupiah. Jika suku bunga yang digunakan adalah 10% per tahun, lakukan evaluasi kelayakan investasi usaha Bu Reni dengan menggunakan metode NPV. Apakah investasi ini layak untuk dijalankan? Diketahui investasi sama dengan 150 juta rupiah. Annual benefit sama dengan 35 juta per tahun. Annual cost sama dengan 12 juta per tahun. Nilai sisa sama dengan 40 juta. Overhead sama dengan 20 juta. Umur investasi sama dengan 10 tahun. Suku bunga sama dengan 10% per tahun. NPV sama dengan minus 150 tambah AB buka kurung P per A kali I kali N tutup kurung kurang AC buka kurung P per A kali I kali N tutup kurung kurang OH buka kurung P per F kali I kali N tutup kurung ditambah 5 buka kurung P per F kali I kali N tutup kurung sama dengan minus 150 tambah 35 buka kurung P per A kali 10% kali 10 tutup kurung dikurang AC buka kurung P per A dikali 10% dikali 10 tutup kurung dikurang OH buka kurung P per F dikali 10% dikali 6 tutup kurung tambah 5 buka kurung P per F kali 10% dikali 10 tutup kurung sama dengan minus 150 tambah 35 buka kurung 6.1446 tutup kurung dikurang 12 buka kurung 6.1446 tutup kurung dikurang 20 buka kurung 0.5645 tutup kurung ditambah 40 buka kurung 0.3855 tutup kurung. Hasilnya adalah 4.544.200. Tidak layak ekonomis karena nilai NPV sama dengan 0. Yang kedua, Annual Equivalent. Annual Equivalent atau AE atau nilai ekuivalen tahunan adalah metode dalam analisis ekonomi teknik yang mengubah seluruh arus kas, biaya atau manfaat dari suatu proyek menjadi nilai tahunan
yang setara selama umur proyek menggunakan tingkat bunga tertentu. Contoh soal annual ekuivalen, Pak Hamdan sedang mempertimbangkan untuk membuka usaha kafe kecil dengan biaya investasi awal sebesar 150 juta rupiah. Untuk menjalankan usaha tersebut dibutuhkan biaya operasional tahunan sebesar 12 juta rupiah. Usaha ini diperkirakan dapat menghasilkan pendapatan rata-rata 35 juta rupiah per tahun selama 10 tahun. Pada akhir tahun ke-10, seluruh aset usaha diperkirakan masih memiliki nilai jual sebesar 40 juta rupiah. Namun, pada tahun ke-6 diperkirakan akan ada renovasi besar yang membuat biaya sebesar 20 juta rupiah. Jika suku bunga yang digunakan adalah 10% per tahun, lakukan evaluasi kelayakan investasi usaha Bu Reni dengan menggunakan metode NPV. Apakah investasi ini layak untuk dijalankan? Diketahui investasi sama dengan 150 juta rupiah, annual benefit sama dengan 35 juta per tahun, annual cost sama dengan 12 juta per tahun, nilai sisa sama dengan 40 juta, overhaul sama dengan 20 juta, umur investasi sama dengan 10 tahun, suku bunga sama dengan 10% per tahun. AE sama dengan minus 150 buka kurung A per P kali I kali N tutup kurung tambah AB tambah 5 buka kurung A per F kali I kali N tutup kurung dikurang AC kurang OH buka kurung P per F kali I kali N tutup kurung buka kurung A per P kali I kali N tutup kurung sama dengan minus 150 buka kurung A per P kali 10% dikali 10 tutup kurung tambah 35 tambah 40 buka kurung A per F kali 10% dikali 10 tutup kurung dikurang 12 kurang 20 buka kurung P per F dikali 10% dikali 10 tutup kurung buka kurung A per P dikali 10% dikali 10 tutup kurung sama dengan minus 150 buka kurung 0.1627 tutup kurung tambah 35 tambah 40 buka kurung 0.0627 tutup kurung dikurang 12 dikurang 20 buka kurung 0.3855 tutup kurung buka kurung 0.1627 tutup kurung sama dengan 151.417. Tidak layak ekonomis karena nilai AE 0. Yang ketiga, internal rate of return. IRR atau tingkat pengembalian internal adalah tingkat bunga diskonto di mana net present value NPV dari suatu investasi sama dengan 0. Dengan kata lain, IRR adalah tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh suatu proyek atau investasi jika semua arus kas, masuk dan keluar diperhitungkan. Contoh soal internal rate of return. Perusahaan gudang garam berencana untuk memperluas usahanya dengan menjalankan proyek baru yang membutuhkan investasi awal sebesar 400 juta. Perusahaan memperkirakan akan memperoleh arus masuk selama 4 tahun. Investasi tersebut menghasilkan 120 juta di tahun pertama, 160 juta di tahun kedua, 200 juta di tahun ketiga, mendapatkan 230 juta di tahun keempat. Jika tingkat diskonto 10%, maka cara mengetahui kelayakan proyek investasi ini menggunakan rumus IRR sebagai berikut. N sama dengan 4, T sama dengan 0,1,2,3,4, CV0 sama dengan 400 juta, CV1 sama dengan 120 juta, CV2 sama dengan 160 juta, CV3 sama dengan 200 juta, CV4 sama dengan 230 juta. NPV sama dengan 120 juta bagi buka kurung 1 tambah 0,10 pangkat 2 ditambah 160 juta dibagi buka kurung 1 tambah 0,10 pangkat 2 ditambah 200 juta dibagi buka kurung 1 tambah 0,10 pangkat 2 ditambah 230 juta dibagi buka kurung 1 tambah 0,10 pangkat 2 dikurang 400
mendapatkan hasil 186,77685995. Asumsikan bahwa tingkat pengembalian internal adalah 15% dan NPV sama dengan 0. NPV sama dengan 120 juta dibagi buka kurung 1 tambah 0,15 pangkat 2 ditambah 160 juta dibagi buka kurung 1 tambah 0,15 pangkat 2 ditambah 200 juta dibagi buka kurung 1 tambah 0,15 pangkat 2 ditambah 230 juta dibagi buka kurung 1 tambah 0,15 pangkat 2 dikurang 400 mendapatkan hasil 224,479017. IRR sama dengan 10% buka kurung 227,479017 dibagi 186,77689595 tutup kurung dikali buka kurung 15% dikurang 5% tutup kurung sama dengan 0,1%. Karena IRR 15% maka 0,1% baru mencapai impas, berarti tidak layak. Yang keempat, benefit cost ratio. Benefit cost ratio yaitu BCR adalah BCR atau rasio manfaat terhadap biaya adalah metode penanalisis ekonomi yang membandingkan nilai sekarang dari semua manfaat benefit dengan nilai sekarang dari semua biaya cost suatu proyek atau investasi. Contoh soal benefit cost ratio, sebuah rumah sakit swasta sedang mempertimbangkan untuk membeli sistem pemurni untuk ruang perawat intensif dengan harga 50 juta. Dengan sistem ini, rumah sakit memperkirakan dapat menghemat biaya perawatan intensif silang sebesar 700 juta per tahun. Selama 4 tahun, di akhir tahun keempat, sistem tersebut diperkirakan masih memiliki nilai jumlah sebesar 40 juta. Tingkat pengembalian investasi yang digunakan adalah 10% per tahun. Pertanyaannya, apakah investasi pembelian sistem pemurni udara ini layak secara finansial? Perhitungan BCR. BCR sama dengan 700 juta buka kurung P per A dikali 10% dikali 4 tutup kurung ditambah 40 juta buka kurung P per A dikali 10% dikali 4 tutup kurung dibagi dengan 50 juta. BCR sama dengan 700 juta buka kurung 3.1699 tutup kurung ditambah 40 juta buka kurung 0.6830 tutup kurung dibagi dengan 50 juta. BCR sama dengan 2.218. Karena nilai BCR dihasilkan lebih dari 1, pembelian tersebut dianggap tidak layak dan tidak menguntungkan. Yang kelima, payback period. Payback period atau periode pengembalian adalah metode analisis investasi untuk menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan agar investasi awal suatu proyek dapat dikembali impas dari arus kas masuk keuntungan tahunan yang dihasilkan. Contoh soal payback period. Perusahaan pengelola air bersih ingin berinvestasi dalam sistem filtrasi baru dengan biaya awal sebesar 180 juta dan setiap tahun memerlukan biaya operasional sebesar 15 juta serta menghasilkan manfaat ekonomi sebesar 50 juta per tahun. Hitunglah payback period investasi tersebut. Perhitungan K buka kurung PPBP tutup kurung sama dengan 180 juta dibagi 50 juta dikurang 15 juta sama dengan 180 dibagi 35 sama dengan 5,14 juta. Karena K sama dengan 5 tahun mendekati 8 tahun, maka periode pengembalian investasi memenuhi syarat atau layak. Sekian penjelasan saya tentang evaluasi investasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.